Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Hari ini kita akan belajar kelanjutan dari bab pertama kemarin. Kemarin kita bahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Baiklah, kita lanjut. Nah, besaran. Apa sih yang dikatakan dengan besaran? Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, kan kita nih ya, kalau misalnya kita mau mendeskripsikan suatu benda, misalnya kita mendeskripsikan temanmu di kelas. Nah, jadi kita harus menyertakan tinggi badannya berapa, kemudian umurnya berapa, masa tubuhnya, dan lain-lain. Nah, yang kita ukur, kita deskripsikan seperti misalnya tinggi badan, umur, masa tubuh. Nah, itu kan segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, jadi itu adalah yang dinamakan dengan besaran. Contohnya apa? Contohnya adalah tinggi badan yang tadi kita udah sebutkan. Tinggi badan, kemudian umur, masa tubuh. Nah, kalau mengukur, apa sih yang dikatakan dengan mengukur? Nah, mengukur itu adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya kamu nih melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Nah, jadi kamu itu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Misalnya ya, hasil pengukurannya adalah panjang meja itu sama dengan 6 jengkalmu. Nah, jadi itu kan artinya kita membandingkan panjang meja dengan berapa kali jengkalmu gitu. Nih, seperti ini. Kemudian untuk awalan dalam satuan SI dan kelipatannya itu bisa kita lihat. Ini ada tera. Jadi ini ada yang terbesar sampai yang terkecil. Tera itu disimbolkan dengan T. Nah, kelipatannya adalah 10 pangkat 12. Artinya nanti 10-nya itu ada 12, ada 0-nya itu ada 12 kali. Kemudian ada giga, simbolnya G, dan kelipatannya adalah 10 pangkat 9. Kemudian mega, simbolnya M, kelipatannya 10 pangkat 6. Kemudian kilo itu simbolnya K, dan kelipatnya adalah 10 pangkat 3. Kemudian hekto 10 pangkat 2, deka dinamakan dengan DA 10, desi 10-1, senti, C 10-2, milimeter, M 10-3, mikro dinamakan dengan seperti ini, M mikro ini adalah 10 pangkat 6, dan nano 10 pangkat -9. Yuk kita lihat di sini. Ini 5 megawatt sama dengan adalah 5 juta watt. Nih, kan mega tadi nolnya ada 6. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian 1 kilo adalah 10 pangkat 3 meter atau 1000 meter. Ini juga 1 cm sama dengan 10-2 meter. Nih, ada bakteri. Nah, bakteri ini, panjang bakteri itu sampai dengan 10 mikrometer. Ini adalah virus apa ini? Virus corona. Virus corona ini, maksudnya virus secara umum ya, panjang virus sampai dengan 100 nanometer. Nah, dari
panjang bakteri dengan panjang virus, yang manakah yang ukurannya lebih kecil? Ya, yang virus, karena dia ukurannya adalah nanometer. Jadi virus tuh lebih kecil ya dari bakteri. Kemudian kita masuk ke besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya udah didefinisikan. Nah, ada 3 besaran pokok. Ada panjang, kemudian ada massa, dan ada waktu. Kita bahas satu-satu. Untuk yang panjang, nah, kalau yang panjang, ini kita bisa buat kayak tangga. Jadi yang di atas itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai milimeter. Jadi setiap dia turun satu tangga, dia dikali. Kalau dia turunnya 2 tangga, berarti tambahin nolnya aja 1, berarti 100. 1, 2, berarti nolnya ada 2, dikali 100. Nah, kalau turun dia dikali, kalau naik dia dibagi. Untuk nolnya sama, kalau misalnya dia naik 1 tangga, berarti nolnya 1. Kalau dia naiknya 2 tangga, berarti nolnya ada 2, dibagi 100 gitu. Jadi 1 kilometer nih, 1 kilometer dari sini adalah berapa meter? Coba kita meternya di sini kan, di sini kilonya, berarti berapa kali dia turun tangga? 1, 2, 3, berarti ada 3 nolnya. Nah, 1000 meter. Kemudian 1 cm nih, 1 cm berapa meter? Nah, kalau meter kan dia di atas tuh, berarti dia naik ke atas berapa kali? 1, 2, ada 2 kali, berarti dibagi dengan 100. Nah, per ini sama juga dengan dibagi 100. Jadi 1/100 meter atau 0,01 meter. Kemudian 1 meter. 1 meter ini berapa kilo? Berarti dia naik kan? Naiknya berapa kali tangga? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. 1/1000 km sama dengan 0,001 km. Nah, 1 meter berapa sentimeter? Ini meter, sentinya di mana? Di bawah. Berarti dia kalau ke bawah berarti dikali ya. Berapa tangga? 1, 2. Ada 2 tangga, berarti 100 dikali 100. 1 kali 100, 100 cm. Gitu ya. Nah, untuk yang besaran pokok selanjutnya adalah massa. Massa itu adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Itu disebut dengan massa. Massa beda ya dengan ini ya, dengan berat. Kalau tubuh kita itu massa tubuh kita misalnya 52 kg, massa seekor kelinci adalah 3 gram, massa sekantung gula adalah 1 kg. Gitu. Kalau massa itu diukur dengan yang namanya neraca lengan. Ini neraca lengan. Sedangkan untuk berat itu diukur dengan neraca pegas. Ya, kemudian misalnya gram dan miligram untuk massa-massa yang kecil. Kemudian untuk massa-massa yang besar itu adalah ton dan kuintal. 1 ton itu adalah 10 kuintal. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Kemudian 1 kilogram itu adalah 1000 gram. 1 gram sama dengan 1000 miligram. Gitu, harus diingat ya. Nah, kita lanjut ke waktu. Waktu itu apa sih? Yang dikatakan waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya kamu lahir sampai misalnya seseorang meninggal. Nah, itu adalah
adalah umur dia gitu ya. Kemudian waktu itu dapat diukur dengan jam atau stopwatch. Nah, satuan untuk waktu itu adalah second. Untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama atau dinyatakan dalam satuan yang lebih misalnya adalah menit, jam, hari, bulan, tahun, abad. Nah, Ibu yakin kalian sudah tahu berapa, misalnya 1 jam itu berapa menit ya, 1 hari berapa jam. Jadi 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon. Nah, kalau ini adalah besaran pokok dan satuannya. Ini dalam satuan SI ya, atau standar internasional. Nah, untuk panjang satuannya adalah meter, disimbolkan dengan M. Massa itu satuannya adalah kilogram, waktu sekon, kuat arus ampere, suhu satuannya adalah Kelvin, jumlah zat adalah mol, intensitas cahaya satuannya adalah candela gitu ya. Nah, kita lanjut ke besaran turunan. Kalau tadi besaran pokok yang satuannya itu didefinisikan, kalau ini adalah besaran turunan. Kalau besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokoknya. Misalnya apa? Misalnya ya, luas persegi panjang itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Satuannya itu sama-sama meter atau panjang. Jadinya meter persegi atau 10 pangkat 2 gitu. Ini contohnya ya, contoh besaran turunan apa aja? Ada luas, ada volume, ada konsentrasi larutan, kemudian ada laju pertumbuhan. Kita bahas pertama adalah luas. Nah, kalau luas untuk bentuk yang berbentuk persegi ya, seperti misalnya atau persegi panjang, ini luasnya itu dapat kita tentukan dengan ini kan panjangnya nih, panjang satuannya meter, kemudian lebarnya ini x meter misalnya, satuannya juga meter. Jadi bisa kita kalikan nih, x meter dikali x meter sama dengan itu adalah luasnya ya. Kemudian volume. Nah, volume itu merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang ya. Misalnya volume balok kayak gini. Bagaimana cara kita menghitung volume balok? Nah, ini kan ada panjang, ada lebar, dan ada tingginya. Jadi untuk semua isinya ini, panjangnya kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu akan dapat volumenya. Satuannya sama-sama meter. Jadi kalau misalnya kita kalikan semuanya, jadi meter kubik atau 10 pangkat 3. Karena ini ada 3 kali ya, 1, 2, 3 gitu. Nah, bagaimana mengukur volume zat cair? Misalnya air yang kita tuangkan ke gelas. Caranya adalah kan kalau air itu dia mengikuti bentuk wadahnya, ya kan? Jadi kita bisa mengukurnya dengan misalnya kita menggunakan gelas ukur yang memiliki skala kayak gitu. Jadi batas berapa angkanya menunjukkan, nah segitulah volumenya. Kalau itu adalah zat cair karena dia mengikuti bendanya, mengikuti bentuk benda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari volume zat cair itu biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau ml atau liter. Misalnya kita beli minuman
minuman aqua yang 1 liter gitu. Atau beli minyak goreng 1 liter gitu. Dia biasanya dinyatakan dalam mililiter atau liter. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi sama ya, 1 liter nilainya tuh sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1000 mili. 1 mili sama dengan 1 cm kubik. Nah, kita lanjut ke konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu lambangnya atau simbolnya adalah K. Bagaimana cara menghitung konsentrasi larutan? Itu rumusnya adalah K sama dengan massa terlarut per massa pelarut, ya. Misalnya ya, kita kasih contoh untuk konsentrasi larutan. Kalau konsentrasi larutan, misalnya kita punya air dan di dalam air itu kita masukkan garam. Nah, air itu adalah sebagai pelarut, sedangkan garam itu adalah zat terlarut. Jadi kita tinggal membagikan massa garam itu berapa, terus kita bagi dengan massa air. Nah, segitulah konsentrasi larutannya, karena dia rumusnya adalah tadi K sama dengan massa terlarut per massa pelarut. Oke, kita lanjut laju pertumbuhan. Jadi laju pertumbuhan itu bisa kita hitung. Kalau laju pertumbuhan itu besaran panjang dan waktu, dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman, ya. Misal rumusnya gini, laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu. Contohnya gini, misalnya kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal itu diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Nah, ditanya nih berapa laju pertumbuhan jagung per hari. Jadi tinggal kita masukkan aja pertambahan tingginya berapa. Kalau pertambahan tinggi berarti dari tinggi akhir dikurang tinggi awal. Jadi 60 dikurang 20 cm per waktunya berapa? Waktunya adalah 10 hari. Nih, seperti ini ya. Jadi ini adalah tinggi akhir dikurang tinggi awal per selang waktunya adalah 10 hari. Jadi 60 dikurang 20 sama dengan 40. 40 per 10 atau 40 dibagi 10 sama dengan 4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan jagung yang kamu tanam tadi adalah 4 cm per hari. Jadi dia tumbuh sehari itu tingginya adalah 4 cm. Nah, baiklah, sekian pelajaran kita untuk materi besaran pokok dan besaran turunan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar selama masa pandemi ini. Kita doakan semoga masa-masa seperti ini cepat berlalu dan kita bisa kembali tatap muka dan belajar seperti biasa di sekolah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.